Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, pada mata kuliah PPKN SD 1, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang hakikat NKRI dan mempraktikkan usaha mempertahankan NKRI. Saya Ajeng Distianing Tias, NIM 20144600 127 akan menjelaskan tentang sejarah NKRI. Sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Ir Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun proklamasi itu sendiri merupakan rangkaian peristiwa yang melatar belakangi terjadinya proklamasi tersebut. Bangsa Indonesia yang terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 kemudian bahu-membahu mengadakan perlawanan kepada pihak Belanda untuk merebut kemerdekaan Indonesia, dan barulah 17 tahun kurang 2 bulan kurang 11 hari atau tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya dalam bentuk teks proklamasi yang dibacakan oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia membentuk suatu negara Republik Indonesia dengan disahkannya Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan dasar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah, NPM 2014446000129. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna NKRI. NKRI yang merupakan wujud proklamasi kemerdekaan memiliki dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Berikut makna NKRI. Yang pertama, keutuhan wilayah yang meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah air dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, keutuhan hasanah, budaya yang meliputi adat istiadat, karya cipta, dan hasil pemikiran. Yang ketiga, bangsa Indonesia dan suku-suku di seluruh wilayah NKRI. Yang keempat, keutuhan sumber daya alam dengan meliputi seluruh kekayaan berupa barang, tambang, flora, dan fauna. Dan yang terakhir, keutuhan penduduk atau sumber daya manusia yang meliputi orangnya, status, keselamatan, hingga kesejahteraan. Saya Teda Tias Amelinda, NIM 2001446000141. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang makna persatuan dan kesatuan dalam membina kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makna persatuan dan kesatuan. Dari definisi persatuan kesatuan, kita dapat menyimpulkan bahwa makna dari gabungan keduanya adalah keadaan satu atau tunggal yang menuntut adanya keterpaduan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Tidak hanya sampai di situ, makna dari persatuan kesatuan bagi bangsa Indonesia juga sangat mendalam karena melalui proses yang panjang. Konsep persatuan kesatuan melambangkan satu kesatuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang dibangun atas persamaan nasib, satu kesatuan budaya, kesatuan wilayah, serta satu ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun di dalamnya terdapat banyak perbedaan ras, bahasa, suku, dan agama, tapi tidak membatasi semangat untuk bersatu dan berpadu mewujudkan tujuan negara Indonesia. Terdapat 3 makna penting yang terkandung dalam persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Adapun arti dari ketiga makna persatuan dan kesatuan yang harus diketahui, antara lain yang pertama,
Selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi antar bangsa demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, kerap berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain antar sesama bangsa yang berlandaskan rasa kemanusiaan sehingga dapat tercapai kehidupan yang serasi dan harmonis. Yang ketiga, selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, serta nasionalisme antar bangsa yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih pada Mbak Tidak Tias yang sudah mempresentasikan tentang makna persatuan dan kesatuan dalam membina kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian saya Arif Sabto Mulyono dengan NPM 201446000156 akan mempresentasikan tentang mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu di lingkup keluarga. Berikut perilaku yang mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan di lingkup keluarga. 1. Saling mencintai sesama anggota keluarga. 2. Mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga. Contohnya, tugas dari seorang ayah adalah mencari nafkah, tugas dari seorang ibu adalah mendidik anak-anaknya dan mengurus urusan rumah tangga. Kemudian tugas dari seorang anak adalah belajar dengan giat dan membantu orang tua. Yang ketiga adalah adanya keterbukaan antara keluarga. 4. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah, maksudnya di sini adalah saling menjaga perasaan antar anggota keluarga dengan cara menjaga perkataan agar anggota keluarga kita tidak tersinggung atas perkataan kita. Contoh yang berikutnya adalah di lingkup masyarakat. 1. Ikut kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan. 2. Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan dengan tetangga. 3. Menyelesaikan masalah sosial bersama-sama, tidak diselesaikan sendiri-sendiri. 4. Bergaul sesama warga dengan tidak membedakan agama, suku, ataupun ras. Yang kelima, bersikap ramah kepada semua orang. Nah, maksudnya di sini adalah sama seperti yang di atasnya, yaitu bisa bersikap ramah dengan semua orang tanpa membedakan suku, agama, maupun ras. Contoh yang berikutnya adalah di lingkup sekolah. Yang pertama yaitu menjenguk teman yang sedang sakit. Yang kedua adalah membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Nah, di sini ikut membantu membersihkan, jangan cuma melihat saja. Yang ketiga, belajar dengan giat dan tidak bolos sekolah. Yang keempat adalah saling menghormati teman yang berbeda agama atau suku dan tidak membeda-bedakannya. Nah, di kelas kita juga banyak perbedaan. Ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku luar Jawa, ada yang beragama Islam, ada yang beragama non-Islam. Nah, semoga di kelas kita bisa berteman tanpa melihat perbedaan tersebut. Nah, demikian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Mas Ragit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragitya, nomor pokok mahasiswa 201446000297. Di sini saya akan menyampaikan sedikit menampilkan perilaku yang mencerminkan perwujudan persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di lingkup masyarakat, berikut perilaku yang mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan di lingkup masyarakat. 1. Ikut bekerja bakti atau bergotong royong membersihkan lingkungan. 2. Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan dengan tetangga. 3. Menyelesaikan masalah sosial bersama-sama, tidak diselesaikan sendiri. 4. Bergaul sesama warga dengan tidak membedakan agama, suku, dan ras. 5. Bersikap sopan dan ramah kepada semua orang. 6. Menaati peraturan yang berlaku di masyarakat. 7. Berperilaku dengan penuh tenggang rasa dan toleransi, berbangsa dan bernegara. Berikut perilaku yang mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan
dalam berbangsa dan bernegara. 1. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. 2. Memberi kesempatan yang sama kepada suku bangsa untuk memperkenalkan kesenian daerahnya ke daerah lain. 3. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. 4. Memberi kesempatan yang sama kepada semua daerah untuk mengembangkan budaya daerahnya. 5. Patuh terhadap aturan. 6. Hormat kepada yang lebih tua. 7. Tidak melakukan pelanggaran. Perkenalkan, nama saya Maya Dwi Astuti, NIM 201444600-300. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus terkait NKRI. Negara Indonesia ada dua, berdasarkan asal datangnya ancaman dan berdasarkan bentuk ancaman. Sedangkan berdasarkan asal datangnya ancaman ada dua, yaitu ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Ancaman dari luar yaitu segala sesuatu ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari luar negeri. Sedangkan ancaman dari dalam yaitu segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari dalam negeri. Berdasarkan bentuk ancaman, ancaman fisik yaitu segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan oleh tindakan secara fisik seperti serangan senjata, penghilangan nyawa manusia, perusakan fasilitas, terorisme, konflik berdarah, dan lain-lain, baik berasal dari dalam maupun dari luar. Contoh ancaman fisik dari dalam yaitu teror bom Solo, penyerangan antar suku di Papua, tawuran antar warga di Makassar, penjarahan toko milik etnis Tionghoa oleh warga pribumi, kerusuhan massa di Jakarta, perusakan kantor wali kota oleh warga yang marah, kekejaman aparat keamanan terhadap mahasiswa saat demonstrasi tahun 1998, perusakan dan vandalisme terhadap fasilitas umum. Contoh ancaman fisik dari luar: penyerangan tentara Amerika ke Irak, penyerangan rudal Israel ke Palestina, penembakan kapal patroli Indonesia oleh Malaysia, agresi militer Belanda di Indonesia, penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Cara penanggulangan mempertahankan keutuhan NKRI: menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air, dan rasa persaudaraan agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia. Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya tindakan KKN, meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecah belahan dari ancaman luar, penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir Pancasila dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi bangsa. Menumpas segala gerakan separatisme secara tegas dan tidak kenal kompromi. Membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI, dan Polri dalam memerangi separatis. Cara menjaga keutuhan NKRI: yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 2. Menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan kedaulatan negara dan mempererat persatuan bangsa. Ketiga, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa, persatuan, dan tanah air Indonesia, serta memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sang Saka Merah Putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekianlah penjelasan materi PPKN dari kelompok kami mengenai NKRI. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.